Oke, di jam rawan kita akan coba parlay ya dengan modal receh-receh. Lihat modalnya, receh banget. Kita tahan open posisi di sini. Kenapa saya menahan? Karena ini candle resisten. Ketika kita mau open sell, kita ambil di area paling atas. Tapi ketika kita mau open buy, kita nggak akan dapat kecuali kita ngambilnya pas detik-detik sebelum detik-detik pembentukan harga, sebelum 31. Kita akan open buy di sini ketika dia turun jauh. Ketika dia turun agak jauh kita open buy. Belum turun lagi. Dia bakal naik, tenang. Dia bakal naik di sini membentuk candle hijau. Walaupun ada perlawanan juga dari seller. Itu perlawanan itu ditandakan dengan buntutnya di atas. Kita coba parlay ya, 25760. Setelah ini masih akan ada kenaikan. Kita tunggu dia turun agak jauh. Mendekati detik 31 kita open buy. Mendekati detik 31 atau sebelum detik 31 jika dia sudah turun jauh. Kalau dia belum turun jauh jangan. Belum turun lagi bro. Wah udah naik duluan ya. Sini, wow ke sebelah. Tapi masih dapat kok di sebelah itu. Kita masih dapat di sebelah. Ini sebenarnya simbol kekuatan buyer. Nah, kalau kalian nemuin dua candle kayak gitu, itu simbol kekuatan buyer. Ingat, satunya candle pembalikan, satunya candle kekuatan. Maka sangat bagus open buy di sini ya, di candle ini. Itu profit, tenang. Walaupun turun juga dia nggak akan sampai ke bawah itu. 47398. Walaupun kita telat tadi OP-nya 47398. Nah, nggak usah OP di sini, kita lanjut ke candle setelahnya aja. Walaupun dia turun di sini, dia nggak akan kuat turun. Walaupun dia memaksa turun ya, kan di situ masih akan ada kenaikan. Bahkan setelah candle ini masih akan ada kenaikan. Setelah candle ini bahkan masih ada kenaikan. Kita tunggu dia turun agak jauh. Belum turun lagi. Belum. Oke, kita nggak dapat ya. Saya mau ngambil titik amannya di bawah. Kita lewatin aja candle setelahnya. Jadi usahakan mengambil titik idealnya saja. Jika kita tidak mendapatkan titik ideal, jangan dipaksakan, nggak apa-apa. Kesempatan itu banyak. Di candle-candle berikutnya itu masih banyak. Nah, itu candle pelemahan buyer. Kita hati-hati di sini. Kita lewatkan lagi candle merah ini.
belum tentu jadi merah sih, dia masih bisa menjadi candle kenaikan. Tapi bisa juga menjadi resisten. Makanya saya nggak akan open di sini. Saya akan tunggu candle selanjutnya. Jika dia membentuk candle merah, maka di candle selanjutnya saya akan open sell. Jika dia membentuk candle hijau, saya sangat yakin untuk open buy kembali. Kita lihat dulu ya polanya gimana sih. Saya nggak akan open lagi di sini. Saya akan nunggu candle setelah ini. Kemungkinan masih akan ada penurunan di sini. Benar ya sel tadi. Kalau kalian belum yakin, tidak terlalu yakin, jangan di open. Nah, saya yakin untuk open buy setelah ini. Jika dia turun jauh ke bawah, saya sangat yakin akan open buy. Tapi jika dia tidak turun, saya akan open buy di candle selanjutnya. Jadi intinya kayak gitu aja. Kita harus sabar, kita harus santai, nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa. Nah, saya nggak akan open kalau kayak gini. Nah, apalagi kayak gini. Gak tahu saya gini. Nah, error dia. Nah, apa ini? Oke, nggak dibolehin parlay kayaknya kita. Oke, setelah ini saya akan open buy. Saya masih akan open buy setelah ini. Tunggu dia turun. Dia turun agak jauh, saya akan open. Lagi. Dia turun lagi agak jauh. Turun lagi. Kalau sudah naik kayak gitu, jangan dipaksa, ya. Oke, kita open di sini. Wah, keburu naik ya. Tapi aman. 87212. Ketika kita open buy di posisi support, kekuatan harga akan mendukung kenaikan. Ketika kita open sell setelah posisi resisten, kekuatan harga akan mendukung untuk open ke bawah. Dan ketika kalian mendapatkan masih informasi kenaikan di sini, maka jangan takut untuk open buy di candle selanjutnya setelah support ini. Sama seperti ini, ketika kalian mendapatkan informasi kekuatan penurunan di area resisten, maka jangan takut untuk open sell di sini. Tapi ketika kalian mendapatkan ini adalah pelemahan, maka hati-hati. Itu aja. Berapa tadi? 87212. Oke, kemungkinan dia akan membentuk resisten kembali dan penurunan kembali di sini. Ketika dia naik cukup jauh, kita akan open sell. Tapi ketika dia turun jauh, nggak usah melawan di area sini ya. Jangan melawan arus di area sini.
Jika dia membentuk candle hijau kenaikan, maka kita akan sangat berpeluang untuk open buy di candle selanjutnya. Jadi walaupun kita nggak ngelihat ini, itu nggak akan masalah. Kita tinggal lihat candlenya. Oke, saya akan open buy setelah ini. Saya akan open buy. Tunggu dia agak turun, saya akan open. Lagi turun. Kita kurang jauh turunnya ya. Tapi dia tetap akan naik di situ. Kita ambil 14.000-nya. Belum. Kita terlalu nafsu tadi. Dia masih akan buy di situ. Masih akan naik. Yang di atas itu terlalu nafsu kita. Gak apa-apa lah. Kalau profit ya syukur, kalau enggak ya ikhlasin. Harusnya sih naik, harusnya. Oke, dapat nggak? Dapat ya? Dapat. Karena ini informasi kenaikan. Saya tadi udah nafsu. Harusnya ya kalau polanya itu sebelum 31. Kita open posisi sebelum 31. Jadi di mana? Di 32, 33, 34, 35. Itu posisi amannya. Ketika dia masih di 50, 40, itu dia masih rawan gocekan. Karena apa? Karena dia menghabiskan informasi dari informasi sebelumnya dulu. Misalkan di informasi sebelumnya ini detik sekian ada kenaikan, detik sekian ada penurunan. Polanya akan tetap sama. Misalkan setelah candle ini akan ada kenaikan, tapi kekuatan harganya yang mempengaruhi itu adalah ini. Jadi ketika kita tahu pola, ketika kita tidak bermain ini, ketika kita tidak bermain detik, maka kita harus mengambil titik open posisi yang sangat-sangat ideal. Di mana itu? Sebelum detik pembentukan harga. Misalkan kita tahu di sini akan ada candle kenaikan, maka kita akan berpeluang untuk open buy. Tapi di mana open buy-nya itu? Sebelum 31. Habiskan dulu informasi dari candle sebelumnya itu. Habiskan informasi dari detik-detik ini. Baru kita open sesuai pola open buy. Di sini sangat mendukung open buy. Kenapa? Karena dia berada di posisi support. Dan jenis candlenya juga mendukung. Lihat candlenya, itu mendukung posisi buy. Lihat candle ini juga mendukung ke posisi buy. Saya kasih tahu yang mendukung posisi buy-nya ya. Yang mendukung buyer. Ini mendukung posisi buy jika dia berada di area sini. Lihat. Jika dia berada setelah candle ini, maka dia akan mendukung posisi buy. Dan ini jika dia berada setelah candle ini jangan salah ya, jangan lihat bodinya, lihat shadownya. Shadownya itu sama panjang, berarti dia pelemahan. Lalu muncul kembali candle ini, maka tren akan berbalik walaupun sementara.
Nah, ketika kalian melihat candle ini pelemahan buyer. Lihat, ini pelemahan buyer. Dari mana lihatnya? Dari shadownya. Shadownya itu sama panjang, dan dia berada setelah candle ini. Nah, ketika kalian mendapati dua candle seperti ini, maka akan support untuk open sell. Dua candle aja sebenarnya cukup, apalagi kalian bisa membaca 3 candle. Nah, misalkan membaca 3 candle ini untuk open di sini. Gitu sih polanya. Baca 3 candle ini untuk open di sini. Nah, polanya gitu. Terus di sini baca 3 candle ini untuk open di sini. Polanya gitu kan, kayak gini. Nah, ini konfirmasi. Mana lagi ya? Nah, ini di sini dia mendukung kenaikan. Tapi jangan salah. Ketika tren kuat turun dan di sini membentuk candle merah kembali, maka dia akan menjadi penerusan, maka seterusnya ini akan turun kembali. Tapi jika setelah candle ini membentuk candle hijau kayak gini, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat kuat untuk buy. Lihat, catat kalau perlu candlenya kayak gini. Nah, 3 candle ini mana? Waduh, kita jelasin ya. Kalau merasa penting dicatat, kalau merasa nggak penting nggak usah. Susah ya. Kayak gini aja, saya gambarin. Ini candle seller. Ini candle seller. Ini candle seller. Terus ini candle buyer kayak tadi. Dan di sini muncul kembali candle buyer kayak gini. Di atasnya buntu. Ini tanda pembalikan arah harga. Bacanya dari mana? Nah, ini tanda kekuatan buyer, bacanya dari mana? Nah, ketika kalian menemui 3 candle itu tadi, mana tadi ya? Susah juga. Karena ada yang mana tadi? Susah nyarinya. Ketika kalian menemui yang kayak gini, ini seller, terus ada buyer kayak gini. Setelah seller itu ada buyer kayak gini, terus diiringi oleh buyer kayak gini. Kita sangat support untuk open buy di sini. Cari titik terendahnya. Ya. Kita sangat support untuk open buy di sini. Pertama yang menyupport kita adalah titik support. Titik support akan membantu menyupport kita untuk open buy. Yang kedua yang menyupport kita adalah signalnya, signal pembalikan dan signal kekuatan buyer. Ini kekuatan buyer, buntu atas, shadow bawah, dan cukup kuat. Dan di sini pelemahan seller, shadow. Maka kita sangat support untuk open buy di sini. Ini jam berapa udah? Saya mau kerja.
Ini udah berapa menit ya? Oke, 20 menit. Mungkin itu aja dulu ya. Kayaknya clue-nya udah cukup. Nah, ini tadi. Kita sangat support untuk open buy di sini. Lihat candlenya ya. Dan ini lihat candlenya. Kita akan support untuk open sell di sini. Sebenarnya lebih baik kita membaca 3 candlenya karena informasinya itu sini. Informasinya di sini. Set. Nah, ini konfirmasi. Sama yang tadi mana? Yang tadi ini. Set. Ini konfirmasi. Ketika ini menjadi pelemahan, lihat shadownya di atas kecil ada. Ketika ini menjadi pelemahan, maka dan di sini kekuatan konfirmasinya, maka di sini support untuk kenaikan. Walaupun di sini pelemahannya tidak terlalu lemah ya, lihat bodinya cukup besar. Maka masih akan ada perlawanan, tapi di sini menunjukkan kekuatan sangat kuat. Dua candle ini menunjukkan kekuatan sangat kuat. Jadi kita masih akan aman untuk open buy. Amannya tetap ngambil posisi idealnya di titik paling bawah. Sudah dulu saya tutup. Mungkin clue-nya itu saja. Nanti kita sambung-sambung sedikit-sedikit lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.